Ada pepatah lama, tidak ada publisitas yang buruk. Tapi nggak berlaku untuk orang-orang ini. Dogs can't talk. So do they have brains? Like, yes, they walk, but it's because we're telling them to walk. Selamat datang di Watch Mojo, kami akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal terbodoh yang terjadi di YouTube. Sebelum kita mulai, kami mempublikasikan video baru setiap hari, jadi pastikan untuk subscribe untuk melihat konten lainnya. Di daftar ini, kami melihat momen, tren, atau video terkenal terkait YouTube yang meninggalkan kesan abadi di pop culture, tentu untuk alasan yang jelek. Nomor 10. Kata gullible tidak ada di kamus. Did you know that 95% of all Americans are scientifically illiterate? Mungkin tampak sulit dipercaya, tapi kemunculan YouTube belum terlalu lama. Dan di tahun-tahun awalnya, salah satu video yang paling dibenci adalah video di mana seseorang bilang kalau gullible tidak ada di kamus. Now if you just believed me. Kebanyakan orang tentu tidak setuju. Angry Little Girl, YouTuber yang mengupload videonya, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengata-ngatai institusi budaya seperti pendidikan dan agama atas kebohongan dan statistik terang-terangan yang mereka berikan kepada masyarakat. Dia juga bilang ke viewernya untuk mempertanyakan apa yang diajarkan kepada mereka dan tidak mudah dibodohi. Dan tentu saja mereka pada marah. What does time mean? Time can mean anything. Nomor 9. Vlog yang berakhir buruk. We were gonna go on Splash Mountain, right? And then 2 seconds later, the ride breaks down. Tiap orang tentu punya satu momen epik yang mereka harap dapat bagikan kepada dunia. Untungnya YouTube dapat menjangkau semua orang. Dan juga smartphone murah sudah cukup untuk menjangkau jutaan viewer. Sehingga akhirnya vlog terciptakan. You ready, Terrence? Oh boy. Tren vlog yang berakhir buruk dulunya mudah diingat dan mengejutkan ketika pertama kali dimulai. Tapi itu sebelum meledak menjadi fenomena dan clickbait yang mudah. Begitu menjadi jelas bahwa sebagian besar kecelakaan ini sama otentiknya dengan apapun acara realitas yang terjadi di saat itu, mungkin sudah waktunya untuk menghentikan tren ini. Tapi seenggaknya kita mendapatkan satu video parodi keren dari tren itu. Jadi worth it lah ya. It's too hot! Why is everything so hot? Nomor 8. Drama Alert. Sebuah channel yang berkembang dalam menciptakan kontroversi. Drama Alert dan pembawa acaranya Kim Star meliput media sosial terkait berita dengan fokus pada pengungkapan kebenaran tentang YouTuber-YouTuber lainnya. Pada tahun 2016, Kim Star terlalu ekstrim. Ketika Kim Star mengekspos Tony, pengguna Twitch berusia 62 tahun, sebagai pedofil yang menggunakan RuneScape untuk menargetkan anak-anak di bawah umur. Gak mengherankan ini menyebabkan kontroversi besar-besaran. Dan gamer tua ini dilecehkan secara online sampai ia menangis. I know who and what I am, and my real friends know who and what I am. Masalahnya, Tony benar-benar tidak bersalah. Dan John Phillips, pelaku yang sebenarnya dimaksud oleh Kim Star, sudah berada di penjara. Shame on you, Kim Star. Whatever damages this guy wants, we're gonna pay them. We own up to our mistakes and we apologize. Nomor 7. Parodi lagu pop. Can't deny that I am really from outer space. Selama beberapa tahun terakhir, nggak ada kekurangan selebriti yang siap untuk di-roast dengan baik. Salah satu gaya parodi yang paling terkenal adalah mengubah video musik populer menjadi video ejekan terhadap musik tersebut. Yang terbaik nggak hanya membuat penonton berguling-guling di lantai, tapi juga secara efektif menggunakan media sebagai sarana untuk mengkritik kemunafikan ikon budaya pop dan masyarakat pada umumnya. Sisanya banyak bercandaan tentang penampilan selebritasnya, terlalu banyak menggunakan humor kotor atau menjuluki vokal mereka sendiri yang berlebihan. Jika YouTube telah mengedukasi kita sesuatu, Weird Al Yankovic tidak perlu khawatir tentang tren ini. Nomor 6. Channel prank. Sesuatu yang berlebihan tentu saja bukan hal yang diinginkan semua orang. Channel prank pada awalnya baik-baik saja, karena saat itu ringan dan menyenangkan bagi semua orang yang terlibat. Ketika mereka menjadi semakin terkenal, pembuat konten mulai meningkatkan prank mereka untuk mencoba dan terus mengejutkan para penonton. If you can't guess the color of the sock I'm wearing on this side, I get to give you a kiss. Mereka berubah dari eksperimen sosial yang lucu menjadi pelecehan. Dengan pembelaan adalah bahwa itu hanyalah sebuah prank. Yang lain akan menyewa aktor untuk memainkan peran sebagai korbannya. Jujur jatuhnya itu jadinya bukan prank gak sih? Untungnya sekarang trennya sudah mati. It's a f***ing joke, dude. It's a f***ing joke. Nomor 5. Video anak-anak.
Beberapa dari topik ini mungkin menjengkelkan, tapi yang satu ini benar-benar menyeramkan. Kami nggak ngomongin konten untuk anak-anak, tapi video di mana intinya adalah untuk menonton putra atau putri orang asing melakukan hal-hal normal sehari-hari. Ada berbagai channel yang didedikasikan untuk merekam anak-anak membuka mainan atau makan coklat dalam HD yang luar biasa. Anak-anak kecil ini bahkan terlihat di seluruh dunia dan bahkan belum mencapai pubertasnya. Kami berharap video-video ini tidak kembali menghantui mereka ketika mereka dewasa nanti. Tidak mudah menjadi selebriti di saat muda. Nomor 4, Annoying Orange. Sekarang, apapun dapat ditemukan di YouTube. Wow! Cuma di YouTube ada pertunjukan tentang jeruk yang menjengkelkan dan teman-teman buah-buahannya. Sekarang, dengan lebih dari 6 juta subscriber, Annoying Orange ditayangkan perdana pada tahun 2009 dan telah menampilkan lebih dari 400 episode. You are driving me crazy. Sebagian besar video mengikuti Orange, saat ia tanpa ampun mencaci maki buah lain sampai tangan Tuhan atau dalam hal ini tangan koki mengeluarkan mereka dari kesengsaraannya, biasanya dengan cara yang sangat mengerikan. Tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dalam waktu dekat, mungkin perlu beberapa saat sebelum produk busuk ini akhirnya dimasukkan ke dalam blender untuk selamanya. Nomor 3, Google Plus mengambil alih komentar YouTube. Sejak diluncurkan pada tahun 2011, Google perlahan-lahan memasukkan Google Plus ke dalam sebanyak mungkin layanan mereka. Ini mencapai puncaknya pada tahun 2013, ketika perusahaan diumumkan bahwa pengguna akan memerlukan akun Google Plus untuk memberikan komentar di YouTube. Meskipun ini mengurangi jumlah akun troll yang akan membanjiri bagian komentar, sebagian besar melihatnya sebagai upaya terang-terangan bagi raksasa teknologi ini untuk mengumpulkan lebih banyak data tentang para penggunanya. People are not linking to just, Kotaku and NeoGAF. They're linking to viruses and screamers and garbage. Pada tahun 2015 setelah reaksi yang sangat negatif, Google berhenti memaksakan Google Plus di YouTube dan kembali seperti semula. Dan itu pilihan yang baik. Nomor 2, Rebecca Black, Friday. 7 a.m. waking up in the morning, gotta be fresh, gotta go downstairs. Berfungsi sebagai kisah peringatan bagi setiap remaja bermata lebar dengan aspirasi bintang, Friday Rebecca Black mungkin tercatat dalam sejarah sebagai lagu pop terburuk yang pernah ada, baik itu benar atau tidak. It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Lirik-lirik tentang pesta yang sangat cringe, bahkan ada lirik nggak jelas bilang kalau Sabtu adalah hari setelah Jumat, menjadi lebih buruk karena suara Rebecca Black yang sangat di-autotune oleh kinerja yang amatir. Dengan video aslinya yang akhirnya ditonton lebih dari 166 juta kali. Penyanyi berusia 13 tahun itu masuk ke dalam kesadaran publik, tapi tentu penuh dengan intimidasi dan ejekan yang meluas. Sebenarnya cukup kasihan sih. Nomor 1, Trend React. Terkenal dengan acara seperti Teens React, Vine Brothers berusaha untuk memperluas kerajaan media mereka ketika mereka mengumumkan React World pada tahun 2016. Konsepnya adalah bahwa pembuat konten eksternal dapat melisensikan format reaksi untuk membuat video mereka sendiri. Sebagai imbalannya, Vine Brothers Entertainment akan mendapatkan persentase dari pendapatan yang diperoleh. We are excited to announce React World, which is a first-of-its-kind program that allows people and companies to license all our popular shows online. Tapi para YouTuber lain melihat ini sebagai upaya untuk mematikan kompetisinya, apalagi mereka sering meminta permintaan penghapusan di channel yang lain. And the fact that they even try to pretend that they invented this genre just shows how delusional and possibly malicious they are. Meskipun banyak upaya untuk mundur, React World ditinggalkan dan Vine Brothers melihat penurunan dalam subscriber, yang mungkin bukan reaksi yang mereka harapkan. Makanya jangan jadi orang yang sombong. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.